Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang ada di DPO maupun kami ada di DPO bersama dengan kami biasa DPO ada data, ada Bu Elizabeth, Pak Edi, Bu Meji, Bapak. Dua lagi saya lupa namanya karena faktorku dari biasanya kalau tiap hari bertemu saya ingat 3 tahun nggak bertemu saya langsung lupa nama. Tapi saya janji minggu depan saya ingat siapa semuanya. Selain itu juga tentu penyedia Pak Harto, Pak Heri dan Bu serta Pak Seto sendiri. Selamat malam Pak Seto. Mari kita berdoa mengawali pertemuan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami. Malam hari ini menjadi sukacita kami. Kami akan memulai acara pertemuan mendengarkan pengajaran dari Pak Seto melalui tatap muka. Pada kesempatan yang sama juga kami masih memberi kesempatan pada saudara-saudara kami lainnya yang selalu rindu dengan firman-Mu untuk mengikutinya secara sungguh. Kami berharap dengan tema hari ini kebangkitan, pertemuan kali ini menjadi kebangkitan kami untuk kembali selalu yang bersekutu bersama saudara-saudara ini. Biarlah kami tetap dalam persekutuan ini menjadi suatu gerakan umat kasih Allah, agar kami mampukan selalu untuk selalu berbagi kasih, saling peduli, dan juga berani bersaksi di dalam negara. Dan mari kita juga berdoa agar semua yang kita lakukan akan seturut dengan semua yang diajarkan secara bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Saya waktunya kembali berikan pendapat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Kemana? Kalau tanpa mikrofon? Kalau tanpa mikrofon kedengaran. Yang menggema ini sudah nggak nyata. Ini sudah mati. Menggema Pak. Ini saya matikan. Saya nyalakan mikrofon di sini. Nyalakan mikrofon di sini. Ini mati. Ini sudah mati. Sudah mati. Lalu saya hanya menyalakan mikrofon di laptop. Mati juga. Ini dimatiin. Iya. Terus suara saya masuk untuk ke Zoom-nya. Iya ya. Karena feedback nanti. Kalau ada kematian volume ya. Ah, yang ini dimatiin. Bentar. Sudah, bisa. Coba. Kalau pakai ini, aman. Iya. Oh, speaker aku hilangin aja. Ya, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Kita akan belajar satu tema yang khusus tetapi sekaligus juga praktis ya. Kalau sekarang saya bertanya kepada Ibu Bapak, sudah berapa kali mengikuti ibadah arwah? Saya tidak yakin Bapak Ibu bisa jawab. Kecuali jawabannya banyak atau banyak sekali gitu kan ya.
Tapi kemudian kalau pertanyaan dilanjutkan, kalau yang memimpin ibadat arwah itu biasanya siapa? Prodiakon, ya kan? Ibadatnya prodiakon. Romo itu pas pemberkatan jenazah aja kan ya. Nah, kemudian kalau prodiakon itu memimpin ibadat arwah, itu biasanya antusias atau takut biasanya. Yang biasanya Awalnya takut, Pak. persiapan dulu apa enggak kalau memimpin ibadat arwah? Persiapan, Pak. Yang mau meninggal itu memberitahu dulu apa enggak? Enggak pernah, Pak. Matian saja enggak apa-apa. Matian saja. Nah, kemudian kalau ini para pro diakon atau siapapun yang bertugas memimpin ibadat arwah, itu ada persiapannya dulu apa enggak? Maksudnya Ada, Pak. bukan persiapan pribadi, tetapi sebagai komunitas, petugas yang ya memimpin ibadat arwah, itu ada apa namanya pelatihan atau pembekalan khususnya apa enggak? Ada khusus untuk ibadat arwah? Oh, bukan saya buku panduan saya punya semua. Yang saya tanya, oke, saya buat lebih gampang. Para prodiakon itu dipersiapkan untuk memimpin ibadat arwah atau enggak? Takut, Pak. Enggak usah penjelasannya apa, ada apa enggak gitu aja. Yang ada itu di mana? Enggak di Bapak mengatakan yang di Nikodemus enggak ada. Di Stefanus ada lah. Belum pernah ikut, Pak. Saya belum pernah ikut. Belum pernah ikut. Lalu kalau pernah ikut, kalau buat ada, lalu bukunya apa, Pak? Yang begini, bukan? Hah? Ya. Nah, enggak masalah, justru saya tanya yang apa adanya, Pak. Iya. Jadi ada yang ada kalau di blog B briefing saja. Kenapa? Ya, yang yaitu kembali ke pertanyaan awal, kalau ada pembinaan atau pelatihan khusus, yang kemudian di pertanyaan selanjutnya materinya atau bukunya. Ya, kalau memang kemudian berikutnya lagi masih bisa mengingat enggak bacaan-bacaan yang dibacakan untuk keperluan ibadah arwah. Terserah mau yang mana yang diingat enggak apa-apa. Yang online bisa ada yang ini untuk keperluan ibadat arwah bisa mengingat enggak? Di paroki apakah ada pelatihan untuk ibadat arwah bagi para prodiakon atau siapapun pelayan awam ya? Dan kemudian kalau ada, lalu yang bisa diceritakan materinya, kemudian bacaan yang bisa langsung diingat gitu. Nah, itu salah satunya, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, masih banyak pertanyaan soalnya. Kalau dalam memimpin ibadat arwah, itu ya, ada homilinya kan ya? Ada homilinya kan? Ada, Pak. Tolong diingat dan tolong sampaikan, homili yang disampaikan waktu ibadat arwah
terserah mau mulai dari apa itu persiapan merawat jenazah atau pas tirakatan atau pas pemberkatan terus habis itu pemakaman. Yang Bapak Ibu saudara ingat kalau bicara tentang homili yang disampaikan biasanya apa? Kebangkitan ya. Kenapa? Kebangkitan. Janji. Nah, ya justru itu kan mulai dari bacaan, kemudian sampai ke homili kan. Nah, kemudian sampai diingatkan. Ada enggak yang kalau pas urusan orang meninggal itu, homili kadang-kadang diganti cerita tentang kehidupan orang yang meninggal. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, bacaan dan homili yang disampaikan waktu ibadat arwah itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Yang saya maksudkan dengan rangkaian pertanyaan tadi, ketika kita memang harus belajar dan berlatih tentang ibadat yang berkaitan dengan arwah, maka ada banyak hal yang sebenarnya kita perlu tahu. Saya ambil contoh yang lebih sulit ini ya. Ada orang meninggal, fisiknya saja hancur. Kemudian, waktu ada doa arwah, entah tirakatan, entah pemberkatan jenazah, itu orang tahu nggak harus bicara apa. Orang meninggal keadaan nggak normal, fisiknya hancur. Ini situasi yang bisa jadi ya nggak gampang untuk dihadapi kan ya. Kalau fisiknya saja begini, terus kita harus ngomong apa? Ini saya tidak mengarang, mungkin Bapak Ibu pernah menghadapi orang yang meninggal tapi keadaannya nggak biasa ya. Dan saya sendiri juga pernah berhadapan dengan situasi seperti itu ketika orang tidak bersiap, ketika orang tidak memahami banyak hal yang berkaitan dengan kebangkitan, dengan hidup kekal, maka menghadapi situasi yang seperti itu nggak gampang untuk bicara. Kalau yang meninggal itu masih anak-anak, ngomong apa? Kalau yang meninggalnya usia lanjut, gampang itu ya, paling gampang. Yang meninggal udah usia lanjut gitu. Lalu itu bisa dikatakan itu paling sederhana, paling gampang dibandingkan dengan yang lain. Meninggal masih kecil, masih muda, atau masih bayi bahkan. Meninggal kecelakaan, fisik hancur. Itu tidak sederhana untuk dihadapi kan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ketika bicara tentang ini kematian, pernah takut mati atau belum? Pernah takut mati apa enggak? Belum pernah. Takut mati itu yang saya maksudkan itu, kalau ketika saya sudah mati, apa yang akan terjadi dengan saya? Itu maksudnya. Bukan kalau saya mati nanti istri saya, orang tua saya, adik saya, anak saya bagaimana, itu bukan takut mati. Tapi apa yang akan terjadi dengan saya ketika saya mati. Nah, berikutnya lagi. Bapak Ibu dari kecil sampai sekarang sudah pernah berhadapan dengan berapa kali kematian? Dengan orang mati maksudnya. Nggak bisa itu mati kan ya? Waktu kecil ketika berhadapan dengan orang mati, takut apa enggak? Takut. Ketika sudah besar, Kangen. tetap takut juga. Kalau saya dulu waktu kecil, ketika ada penguburan orang mati, itu sama sekali tidak menakutkan buat saya. Kalau tradisi di Jawa kan, peristiwa kuburan dari rumah sampai ke kuburan, itu kan orang nyebar duit. Nyebar uang koin.
Jadi itu kegembiraan buat anak-anak ngumpulin duit itu. Nah, tapi malam harinya baru jadi sangat menakutkan. Kalau ingat yang tadi. Kemudian pernah nggak mendengar kalimat adikmu, kakakmu, suamimu karena jahat matinya jadi setan. Kalau ini kalimat ini belakangan munculnya, bukan dari dulu. Nah, ada banyak hal yang muncul sebagai pertanyaan dan kemudian menunjukkan ada pemahaman yang tidak memadai tentang kehidupan sesudah kematian, apa yang akan terjadi dengan manusia sesudah mati. Bahkan di antara umat Katolik yang dalam banyak kesempatan menyampaikan keyakinan tentang kebangkitan. Kalau ada seorang Katolik kemudian mengatakan kematian itu sesuatu yang menakutkan, berarti ada yang aneh, ada yang salah. Salahnya di mana? Bapak Ibu tolong mengingat-ingat ya, di dalam gereja Katolik, Jumat Agung, itu yang kita lakukan apa? Mengenangkan, menghadirkan kembali peristiwa kematian. Iya atau enggak? Iya, Bapak Ibu Pak. bisa ibadat arwah, misa arwah, di lingkungan, di rumah, sampai di gereja. Tapi tolong ingat-ingat, ada enggak yang peristiwa kematiannya diceritakan ulang? Peristiwa kematiannya diceritakan ulang sebelum ibadah. Ada atau enggak? Kita ibadat arwah, lalu sebelum ibadah dimulai, itu diceritakan, Bapak ini dulu meninggalnya begini, begini. Ada atau enggak? Jarang atau enggak pernah? Meninggalnya tanggal sekian, ya. Pasti itu diomongkan, tahun sekian. Tapi kalau meninggalnya itu karena kecelakaan, itu karena dulu anaknya enggak mau disuruh beli apa di warung, bapaknya berangkat sendiri, terus ditabrak, itu kan nggak pernah diceritakan, kan? Nggak akan diceritakan. Tapi Jumat Agung, apa yang terjadi? Kematian Yesus, peristiwa kematian Yesus dihadirkan, diceritakan, bahkan menceritakannya dengan lagu kan ya. Pasio itu kan menceritakan peristiwa proses kematian Yesus. Itu yang jelas kita lakukan di Jumat Agung. Kenapa orang bisa takut dengan kematian? Jawabannya kan karena ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kematian. Kemudian kenapa ketika kita mengikuti Yesus, Bapak Ibu amati sendiri, ingat-ingat sendiri ya, kita ikut Yesus itu kan karena memikirkan dalam tanda kutip nasib kita sesudah kematian kan ya. Kalau kita ikut Yesus hanya memikirkan hidup dunia ini, ada yang salah di situ. Saya ikut Yesus, kita ikut Yesus karena memikirkan nasib kita sesudah kematian. Sekarang kita menjalani kehidupan mengikuti ajaran Yesus. Karena berpikir, karena percaya dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sesudah orang mati. Bukan itu. Nah, kemudian kembali kalau kita bicara tentang peristiwa kematian Yesus. Bapak Ibu tolong, ini kan kita doanya Ratu Surga kan ya. Bisa nggak mengulang doa Ratu Surga tapi tolong hilangkan kata haleluya. Hilangkan kata haleluya. Gimana doa Ratu Surga? Ratu Surga bersukacitalah. Kalau sudah dibilang haleluyanya dihilangkan. Haleluyanya hilang. Ratu Surga bersukacitalah karena sebab Dia yang sudi kau kandung telah bangkit seperti disabdakannya. Itu kan? Terus doakanlah kami pada Allah. Doakanlah kami pada Allah
bersukacitalah. Nah, perhatikan kalimat itu. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, sebab Tuhan sungguh telah bangkit. perhatikan kata, ketika kita berdoa Ratu Surga, berarti kita menyuruh, saya pakai kata Lukas ya, menyuruh Bunda Maria untuk Bersukacitalah. bersukacitalah dan bergembiralah. Saya pakai kata kasar, Lukas, kita menyuruh Bunda Maria untuk bersukacita karena Tuhan sungguh telah bangkit. Yesus mati, peristiwanya dikenangkan, dihadirkan kembali, lalu Yesus bangkit. Bunda bergembira ya karena Tuhan sudah bangkit. Malam Paskah kita mengatakan yang percaya kepada Kristus, yang mati sebagai orang yang percaya kepada Kristus akan bangkit seperti Kristus juga. Loh, kita ikut Yesus karena berharap, percaya akan kebangkitan. Terus kenapa kok takut dengan kematian? Ini bukan misi ajakan untuk bunuh diri ya, tetapi urusannya bagaimanapun manusia akan berhadapan dengan kematian. Dan kemudian tidak ada yang bisa dikatakan hidup duniawinya itu abadi. Kalau hidup duniawinya abadi, capek pasti. Bapak Ibu sudah berapa masalah Bapak Ibu lewati dari dulu sampai sekarang? Kira-kira kalau Bapak Ibu hidup 400 tahun itu akan masalahnya akan seperti apa coba? Hidup di dunia pasti akan ada batasnya. Pasti ada batasnya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi dengan kita setelah kita mati? Sederhananya, tidak ada yang tahu karena kehidupan sesudah kematian itu di luar pengalaman kita kan. Dari dulu, dari zaman perjanjian lama, orang sudah berpikir tentang apa yang akan terjadi sesudah kematian. Dalam kepercayaan yang lain pun orang sudah berpikir juga tentang apa yang akan terjadi sesudah kematian. Tetapi kemudian berkat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang nyatanya pernah mengalami kematian dan kemudian hidup lalu bisa berbicara atau bercerita, maka kita belajar banyak dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai hal ini menjadi sumber kepercayaan kita. Nah, Bapak Ibu, hal-hal seperti ini itu perlu dipahami bukan hanya oleh para yang ikut kursus kitab suci atau hanya oleh para prodiakon, tapi semua yang percaya kepada Yesus perlu memahami ini. Nah, dalam 8 kali pertemuan nanti kita akan lihat hal-hal yang berkaitan dengan hal ini. Malam ini kita akan lihat tentang kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Nanti di pertemuan berikut kita akan lihat ini pengadilan akhir. Kata pengadilan ini juga sudah sering membuat orang takut kan ya. Kalau orang mendengar kata pengadilan lalu orang berpikir seperti orang harap-harap cemas itu. Jangan-jangan nanti kalau aku diadili begini dan begitu. Nah, kemudian pada prinsipnya kalau bicara penghakiman terakhir, kita akan menemukan begini. Yang berkenan kepada Tuhan akan tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Yang berkenan kepada Tuhan tapi masih perlu disucikan, maka kita percaya mereka atau jiwanya akan perlu disucikan dulu. Itulah penyucian. Nah, yang menolak Allah, jangan harap bisa tinggal bersama dengan Allah. Yang menolak kok. Nah, kemudian dengan pemahaman ini juga kita nanti akan lihat, terus apa gunanya kita mendoakan arwah di dalam gereja Katolik. Nah, dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas bacaan-bacaan yang digunakan dalam ibadat arwah, mulai dari tirakatan, lalu pemberkatan
jenazah itu yang paling banyak bacaannya. Mengamati nggak bacaan untuk pemberkatan jenazah dewasa dan anak itu beda bacaan? Atau sama saja? beda kali Pak. Beda ya. Jadi bacaannya aja beda karena orang yang lanjut usia ketika meninggal itu dipuji karena usianya lanjut kan. Tapi orang yang meninggal ketika masih kecil, masih anak-anak, nggak bisa dipuji umurnya sudah lanjut. Akan dipilihkan bacaan yang berbeda. Nah, dan gini, kalau yang meninggal sudah usia lanjut, nggak mungkin juga bacaannya ini biar anak-anak datang kepada Yesus gitu. Lalu ada juga ini bacaan-bacaan untuk peringatan arwah. Peringatan arwah itu yang dari berapa? 37, 40, 100, setahun, 1000 ya. Itu ada bacaan-bacaan yang dipilih. Dan kemudian ketika saya amati bacaan-bacaan itu memang ada beberapa perubahan, ada pilihan-pilihan bacaan. Saya bukan dalam kapasitas orang yang memilih bacaan, tapi saya hanya mempelajari, mengambil dari buku-buku seperti ini, yang dari ini Komkat dari Puspahan Agung Semarang yang memang ditulis orang yang punya kompeten di dalam soal liturgi ya. Jadi ada tata laksana melepas jenazah, ini yang paling banyak digunakan kayaknya. Kemudian yang ini ada buku juga untuk peringatan arwah, jadi satu buku sendiri. Lalu ada satu buku yang lain, kalau yang ini diterbitkan oleh Obor, dan kemudian yang membuat itu adalah Komisi Liturgi KWI, punya seperti punya ini. Upacara pemakaman. Ya judulnya hanya upacara pemakaman, tetapi di dalamnya ada banyak upacara yang dituliskan di sini. Jadi nanti bacaan-bacaan yang biasa digunakan untuk keperluan ibadah itu kita akan lihat. Ya kita lihat sebanyak yang kita bisa ya. Waktunya lumayan banyak. Baik. Bapak Ibu, malam ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan lihat tentang kebangkitan badan. Nah, dalam syahadat, ini musiknya dari mana? Kirain Pak Narto nyetel musik di situ. Tubuh Elizabeth sampai goyang gitu. Nah, kalau kita mau bicara tentang kebangkitan, ingat saja dalam kredo, ini di banyak kesempatan di gereja Katolik diingatkan, diucapkan dalam kredo. Kita mengucapkan kebangkitan badan, kehidupan kekal. Angelus. Dalam Angelus juga kan ya, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan mulia. Bisa mengingat pada kesempatan apa lagi kebangkitan itu disebut? Apalagi? Anamnesis. Di mana? Anamnesis. Anamnesis. Ya, mewartakan kebangkitan Tuhan sampai dia datang. Lalu boleh ingat kalau di liturgi Ekaristi. Dalam banyak kesempatan kita ucapkan tentang kebangkitan. Tetapi kemudian ada juga yang salah memahami
seperti orang-orang Saduki ketika mendengar ajaran Tuhan Yesus. Silahkan mengingat orang Saduki datang kepada Yesus dan bertanya tentang kebangkitan. 7 orang laki-laki, ini kasus rekayasa ya, buatan. Satu demi satu kawin dengan seorang perempuan. Lalu apa yang akan terjadi nanti sesudah kebangkitan, karena 7 orang ini satu demi menjadi suami dari perempuan itu lalu mati satu-satu. Lalu yang dipikirkan oleh orang Saduki kan, pada hari kebangkitan perempuan itu bangun. Lalu kalau bangun menggeliat dulu apa enggak? Terus habis itu melihat suaminya bangun juga. Lalu mengatakan, wah itu suamiku. Istrinya juga mengatakan, wah itu istriku. Wah adiknya bangun juga. Loh itu suamiku juga. Lalu pertanyaannya kan, pada hari kebangkitan siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Orang-orang Saduki membayangkan ketika orang bangkit dari kematian, orang dibangkitkan, itu berarti menjadi manusia lagi dan menjalani hidup seperti di dunia ini lagi sebelum dia mati. Itu yang dipikirkan oleh orang Saduki. Sekarang masih ada yang berpikir kayak gitu? Nggak ada. Banyak. Bangkit dari kematian itu artinya kemudian jadi manusia lagi, jadi orang lagi. Nah, kalau yang biasanya kita dengar mungkin ungkapannya terlalu kasar ya, terlalu lugas. Tapi kalau di antara umat Katolik lebih halus. Nanti Bapak kalau ke surga sama istri apa enggak? Kalau Bapak ke surga, lalu istri enggak datang ke surga, Bapak sedih apa enggak? Swarga nurut, neraka katut. Nah itu masih lumayan. Tapi kalau sampai berpikir, nanti kalau aku ke surga, sampai istriku nggak ikut, nanti aku akan sedih. Kalau di surga aku sedih, itu surga beneran apa bukan? Terus kemudian dari sekian anak yang saya miliki, itu satu itu kan mudah. Diingetin dari kecil nggak bisa, ternyata setelah gede memang jadi kriminal. Lalu kita kumpul bareng istri, bareng suami, sama anak-anak, tapi anak satu nggak ada. Satu anak nggak ada. Nah ini jadinya sedih. Nah kalau sampai seperti itu kan bukan surga lagi namanya. Masa di surga sedih? Tapi suasana akan seperti masuk dalam kehidupan duniawi, sedikit banyak masih ada. Apalagi udah ketemu gini, kalau suami meninggal duluan atau istri meninggal duluan, lalu lama nggak ketemu, terus ketemu di surga, terus kangen-kangenan kan? Terus kalau Romo sama Romo pada ngapain? Nah Bapak ketemu sama ibu, suami ketemu istri. Terus Romo? Kalau nggak waspada, bayangan tentang surga bisa menjadi duniawi, walaupun halus sekali kan ya. Nah, itu ya yang lugas, yang kasar kita bisa ketemu di sana sini. Nah, kemudian kita akan lihat dulu yang dimaksud dengan kebangkitan. Tetapi kita perlu memperhatikan bagaimana di dalam gereja Katolik kita percaya begini, selama manusia itu hidup di dunia, manusia itu kan kesatuan jiwa dan raga. Nah, sekarang begini. Ini saya kutipkan saja, saya bacakan dari Katekismus Gereja Katolik ya. Nanti kalau mau dicek, tulis angkanya. Ini artikel 382. 382. Boleh cek, boleh cari sendiri. Online juga ada.
manusia adalah satu jiwa maupun raganya. Ajaran iman mengatakan bahwa jiwa yang rohani dan tidak dapat mati langsung diciptakan oleh Allah. Jadi manusia ketika hidup di dunia itu merupakan kesatuan jiwa dan raga. Lalu jiwa itu diciptakan oleh Allah dan jiwa itu tidak dapat mati. Nah, kemudian ini artikel 1016. Oleh kematian, jiwa dipisahkan dari badan. Tetapi dalam kebangkitan, Allah akan memberi kehidupan abadi kepada badan yang telah diubah dengan mempersatukannya kembali dengan jiwa kita. Seperti Kristus telah bangkit dan hidup untuk selamanya, demikian juga kita semua akan bangkit pada hari kiamat. Ini belum selesai ya, ini hanya satu kutipan, nanti ada kutipan yang lain. Kemudian 1997. Apa artinya bangkit? Pada saat kematian, nah ini, di mana jiwa berpisah dari badan, tubuh manusia mengalami kehancuran, sedangkan jiwanya melangkah menuju Allah dan menunggu saat di mana ia sekali kelak akan disatukan kembali dengan tubuhnya. Dalam kemahakuasaannya, Allah akan menganugerahkan kepada kita tubuh secara definitif, kehidupan yang abadi. Waktu ia menyatukannya lagi dengan jiwa kita berkat kebangkitan Yesus. Nah, ini dulu. Ketika manusia itu mati, yang harus diingat, yang mati cuma raga. Lalu raga mati, nah terus kemudian jiwa nggak punya raga lagi ya. Ketika jiwa sudah tidak punya raga lagi, kita menyebutnya menyebutnya apa? Kalau mendoakan orang mati itu mendoakan apa? Arwah kan? Arwah. Ya. Nah, klarifikasi dulu, kalau mendengar kata roh, itu dalam hal ini artinya adalah semua pribadi yang hidup tapi tidak punya raga, itu roh. Allah itu roh atau bukan? Iblis roh atau bukan? Setan atau roh atau bukan? Malaikat roh juga. Ketika jiwa lepas dari raga, nggak punya raga lagi dong, arwah jadinya. Itu juga arwah masuk dalam kategori roh. Karena nggak punya raga lagi. Paham maksudnya? Roh itu menunjuk kepada pribadi hidup, tapi nggak punya raga. Tunggu dulu, ikan ini tadi Pak. Ketika jiwa lepas dari raga, jiwa nggak punya raga lagi kan? Pribadi kan? Hidup kan? Masuk dalam kategori roh. Allah itu roh, iblis itu roh, malaikat itu roh, arwah itu roh juga. Tapi ketika jiwa ada di dalam badan, kita tidak menyebutnya kita adalah roh. Gitu kan? Tapi jiwa memiliki sifat, kalau di katekismus tadi, sifat rohani. Nah, ketika manusia mati, ya itu yang terjadi. Raganya mati. Nah, berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan kebangkitan
orang mati, ini perlu dipahami. Karena kalau enggak, orang akan berpikir nanti jadi orang lagi, jadi manusia lagi. Nah, kalau bicara tentang kebangkitan ini, di perjanjian lama dan di perjanjian baru, itu ada teks-teks yang sudah membicarakannya. Orang mati akan bangkit. Kitab Daniel, ini harus ditulis ini teksnya. Daniel bab 12. 2 Makabi bab 7. Kebijaksanaan Salomo bab 3. Detailnya tunggu dulu ya. Daniel bab 12. Kemudian 2 Makabi bab 7. Lalu kebijaksanaan Salomo. Nah, mulai dulu kebijaksanaan Salomo karena di sini kita ketemu pertentangan pemahaman. Silakan membuka kitab kebijaksanaan Salomo. Buka bab 2 dulu. Tepatnya sebenarnya dari bab 1 ayat 16 itu. Judulnya ada di bab 1 ayat 16. Kebijaksanaan Salomo bab 1 ayat 16. Di bab 1 ayat 16 itu ditunjukkan yang ngomong siapa? Orang fasik. Itu ya. Dengan perbuatan dan perkataan orang fasik mengundang maut. Mereka memandangnya sebagai sahabat, larut di dalamnya, dan mengadakan perjanjian dengannya. Nah, ayat bab 2 ayat 1. Karena tidak dapat berpikir sehat, berkatalah mereka satu sama lain. Nah, yang ini mulai diperhatikan. Betapa pendek dan menyedihkan hidup kita ini. Dan tidak ada obat mujarab ketika hidup berakhir. Dan tidak diketahui ada orang yang kembali dari dunia orang mati. Secara kebetulan kita dilahirkan. Dan sesudah mati, kita seolah-olah tidak pernah ada. Nafas di dalam hidung kita hanyalah asap. Dan pikiran hanyalah percikan api dari gerak hati kita. Setelah percikan itu padam, tubuh akan menjadi abu, dan roh akan memudar bagaikan udara yang kosong. Lambat laun, nama kita akan terlupakan, dan tidak seorang akan mengingat karya-karya kita. Hidup kita akan berlalu laksana jejak awan, dan menghilang bagaikan kabut yang dienyahkan oleh sinar matahari, dan ditekan oleh panas teriknya. Masa hidup kita merupakan bayang-bayang yang berlalu. Tak ada jalan kembali dari kematian kita, karena sudah dimeteraikan, dan tak seorang pun dapat berbalik kembali. Ini pandangan orang fasik tentang hidup dan kematian. Kebetulan saja manusia itu lahir. Ya, sampai apa? Sebentar. Dan sesudah mati, selesai semua. Lihat di ayat 1 tadi. Hidup itu cuma pendek, menyedihkan. Kalau sudah waktunya mati, tidak ada obat anti mati. Jadi udah mau mati gitu, terus minum obat, nggak jadi mati gitu. Nggak ada obat seperti itu. Dan kemudian mereka tidak percaya bahwa sesudah kematian itu kehidupan akan berlanjut. Yang mereka pikirkan, mana pernah ketemu. Memangnya ada orang yang pulang dari dunia orang mati lalu memberitahu kita di sana keadaannya begini dan begitu.
Nah, berikutnya lihat sekarang ke ayat 5 ini. Hidup kita itu loh cuma seperti bayang-bayang yang berlalu. Kalau sudah mati, sudah nggak bisa balik lagi. Di ayat 4, hidup kita itu, hidup manusia itu seperti ini, awan yang lewat itu. Awan lewat ada jejaknya apa enggak? Ya sudah, seperti jejak awan itu hidup manusia. Maksudnya, Bapak Ibu, yang hidup di tanah ini tahun 1800 siapa? Di tanah ini. Ya ada yang ingat. Kira-kira setelah 50 tahun setelah kita meninggal, itu ada yang ingat kita apa enggak? Kecuali orang-orang istimewa. Ada daftar Romo Paroki yang pernah tugas di sini itu pasti diingat ya. Tapi kehidupan manusia dari dulu yang dipikirkan seperti itu. Hidup sebentar, mati, dilupakan orang. Dan manusia setelah mati, itu sudah hilang begitu saja. Nah, dampak dari keyakinan ini, lihat ke ayat 6. Oleh karena itu, mari kita menikmati hal-hal baik yang ada. 7. Mari kita memuaskan diri dengan air anggur yang mahal. Kemudian ayat 9. Jangan ada taman yang terlewatkan dari pesta pora kita. Orang-orang fasik karena menganggap hidup itu cuma seperti itu, mereka berpikir, ya sudah, nikmati semua kegembiraan semaksimal mungkin. Jangan pernah menolak ajakan untuk pesta, untuk bersenang-senang. Itu yang pertama konsekuensinya. Yang kedua, lihat di ayat 10. Dan seterusnya, marilah kita menindas orang miskin yang benar. Tak perlu menyayangkan janda dan menghormati uban orang yang lanjut usia. Hendaknya kekuatan kita menjadi kaidah keadilan, sebab kelemahan ternyata tidak berguna. Lalu hidupnya terserah sewenang-wenang, berusaha menjadi kuat, ya. Lalu nggak peduli dengan soal kebenaran, nggak peduli dengan soal hidup benar, mau menindas, yang penting dapat apa yang diperlukan untuk senang. Itu pandangan hidup orang fasik. Bapak Ibu, sekarang banyak kan yang berpikirnya kayak gini. Dikiranya ini pandangan modern, padahal ini sudah sangat kuno. Perhatikan kalau di zaman sekarang, banyak orang ya, yang mengaku diri sebagai orang yang modern, pengetahuannya hebat, otaknya cerdas, lalu menganggap tidak ada hidup sesudah kematian. Mati ya mati, sudah selesai semua. Konsekuensinya apa? Ya, nikmati kesenangan sepuasnya. Berlaku semaunya. Itu kayaknya modern. Kitab Kebijaksanaan Salomo ditulis kira-kira 150 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sudah ada pandangan kayak gini. Nah, kemudian beda Bapak Ibu dengan pandangan atau keyakinan orang-orang yang percaya kepada Allah. Sekarang melihat ke bab 3. Kebijaksanaan Salomo bab 3. Ini kontras dengan pandangan orang fasik ya. Jiwa orang benar ada di tangan Allah. Dan siksaan tidak akan pernah menimpa mereka. Di mata orang bodoh tampaknya mereka sudah mati. Keberangkatan mereka dianggap malapetaka dan kepergian mereka dari kita dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka berada dalam damai sejahtera. Meskipun menurut pandangan manusia mereka dihukum, mereka dipenuhi harapan akan keabadian. Yang tolong digarisbawahi, jiwa orang benar ada di tangan Allah. Ketika berada di tangan Allah itu, orang benar, jiwa orang benar, hidup dalam damai sejahtera. Dan
itu berlangsung selamanya atau abadi. Nah, berikutnya, ini kalimat-kalimat berikutnya tidak semuanya kita bisa langsung pahami, tapi saya ajak Bapak Ibu untuk melihat hal-hal yang pokok ya. Setelah diajar sebentar, mereka akan menerima anugerah yang besar. Sebab Allah menguji mereka dan mendapati mereka layak bagi dirinya. Ia memurnikan mereka laksana emas dalam perapian dan menerima mereka laksana korban bakaran. Pada hari penghakiman, mereka akan bercahaya dan berlari laksana percikan api di timbunan jerami. Mereka akan menghakimi para bangsa dan memerintah suku-suku bangsa. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka selama-lamanya. Orang yang percaya kepadanya akan memahami kebenaran, dan orang yang setia akan tinggal bersamanya dalam kasih, sebab anugerah dan belas kasihan menyertai orang kudusnya, dan perhatiannya tertuju pada orang-orang pilihannya. Nah, yang kita perlu perhatikan ayat 7. Pada hari penghakiman, mereka akan bercahaya, berlari laksana percikan api di timbunan jerami. Ini kiasan yang penting karena sampai sekarang kita masih menggunakan itu walaupun nggak selalu menyadarinya. Bapak Ibu silahkan mengingatin aja. Kalau membaca, melihat ini penampakan Bunda Maria, unsur apa yang seringkali atau selalu ada bahkan dalam penampakan? Sinar, cahaya. Memperhatikan itu apa, Pak? Penampakan dalam penampakan Bunda Maria atau penampakan Tuhan Yesus. Ketika Yesus menampakkan kemuliaan, jelas cahaya kan ya, berkilau. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang cahaya, yang kita ingat apa? Bendanya. Nomor satu lampu kan, lampu. Terus baru matahari. Api diingat apa enggak sebagai sumber cahaya? Jarang, Bapak Ibu udah jarang berurusan dengan api sebagai sumber cahaya kan. Nah, generasi Petromax ya itu baru. Waktu itu kan jelas api dipandang sebagai sumber cahaya kan ya. Nah, lihat jiwa orang benar di ayat 7 itu akan bercahaya. Bercahaya itu seperti apa? Seperti percikan api. Ya, begitu kan? Jiwa orang benar akan bercahaya. Bercahaya itu seperti apa? Seperti api yang bakar jerami itu. Nah, karena dulu kan belum ada lampu. Jadi yang untuk menggambarkan bercahaya, kalau nggak matahari ya kilat, tapi jarang digunakan kata kilat. Nanti di kitab Daniel mungkin akan ketemukan, tapi bukan kata kilat yang dipakai. Lalu baru kemudian ada api. Nah, kemudian yang kita perlu perhatikan juga ayat 8. Orang-orang benar itu akan menghakimi para bangsa, memerintah suku-suku bangsa, dan nah ini, Tuhan akan menjadi raja atas mereka selama-lamanya. Tuhan menjadi raja bagi jiwa-jiwa orang benar. Ini gambaran ini menjadi penting nanti sampai di perjanjian baru. Kalau di kitab Wahyu, mereka akan meraja bersama Yesus selama-lamanya. Lalu, lihat ayat 9. Dan perhatikan, cari kalimat ini. Dan orang yang setia
akan tinggal bersamanya dalam kasih. Sebab anugerah dan belas kasihan menyertai orang kudusnya. Orang yang setia kepada Allah akan menerima yang seperti ini tadi. Tinggal bersama dengan Allah. Belas kasih Allah menyertai mereka. Nah, ini sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan, ini sampai bab 5 sebenarnya. Tapi yang kita perhatikan di sini, bagaimana kitab kebijaksanaan Salomo sudah berbicara tentang jiwa yang abadi. Ya, yang ada dalam damai sejahtera bersama dengan Allah, dalam kegembiraan. Sekarang kita beralih ke kitab Daniel bab 3 ya. Daniel bab 12 ke bab 3. Bab 12. Kalau membaca kitab Daniel, lalu ketemu dengan akhir zaman, jangan bayangkan akhir zaman seperti yang kita pikirkan. Sudah lama orang Yahudi berpikir bahwa zaman akan berakhir. Di zaman ini, penulisan kitab Daniel, mereka sudah percaya zaman ini akan berakhir ini. Lihat, ini raja ini akan berperang melawan raja ini, dan akan ada peperangan besar yang menghabiskan manusia. Ini yang di kitab Daniel sudah bicara begitu. Tapi sekali lagi jangan berpikir, oh besok di akhir zaman. Enggak, bukan akhir zaman seperti yang kita pikirkan. Di zaman ini penulisan kitab Daniel, itu banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Allah mati. Ini nyambung dengan kitab Daniel karena masa penulisannya, tempat penulisannya, latar belakang penulisannya sama. Jadi Daniel dan Makabe itu ditulis pada zaman yang sama, latar belakang yang sama, tetapi pandangan keduanya beda. Nah sekarang 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada waktu kesesakan yang besar. Suatu yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu, setiap orang yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu akan terluput. Nah, ayat 2. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Nah, balik lagi, lihat ayat 2 ya. Di akhir zaman, udah katakan saja begitu, orang-orang akan bangun dari tidur. Tidur dalam debu tanah. Mati itu maksudnya. Semua orang akan dibangunkan, dibangkitkan. Perhatikan, sudah ada pemisahan di sini kan ya. Pemisahan dari ini. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi pemahaman seperti yang ada di perumpamaan tentang domba dan kambing itu sudah ada di kitab Daniel ya. Jadi semua orang akan dibangunkan, orang mati akan dibangunkan, dibangkitkan. Sebagian untuk menerima hidup kekal, sebagian lain untuk mengalami
kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, siapa yang akan menerima hidup yang kekal? Lihat ayat 3. Orang-orang bijaksana. Terus, orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Lihat, mereka ini akan bercahaya seperti di kitab kebijaksanaan tadi kan ya. Cuman gambaran cahayanya beda, bukan seperti api di timbunan jerami, tapi seperti cahaya cakrawala. Nah, cahaya cakrawala itu seperti apa? Bapak Ibu kalau misalnya habis hujan malam-malam lalu ada kilau cahaya di langit itu namanya apa? Malam-malam itu disebut kilau. Yang malam, yang hanya ya seperti flash. Nah, seperti itu. Atau seperti bintang-bintang. Itu orang benar itu akan bercahaya seperti itu. Nah, ini bicara tentang kebangkitan. Ketika orang Yahudi percaya bahwa hidup di dunia memang berakhir dengan kematian, tetapi ada harapan bahwa orang benar akan bangkit hidup selamanya. Ini mempengaruhi sikap mereka. Yang paling mencolok sederhananya, mereka nggak takut mati gitu. Nah, ini kita bisa lihat di 2 Makabi bab 7. Dua Makabi bab 7. Dua Makabi bab 7, coba lihat ke ayat 1. Tujuh orang laki-laki bersaudara. Lihat di ayat 1 ya. Ditangkap, disiksa dengan dicambuk pakai rotan. Dan tujuan penyiksaan itu adalah mereka dipaksa makan daging babi. Sulit membayangkan ini. Makan daging babi kok dipaksa. Dilarang saja. Masih curi-curi nyari daging babi kok ya. Nah, kemudian lihat untuk orang Yahudi ya makan daging babi itu sama dengan kesalahan serius karena melanggar perintah Tuhan. Lihat ke ayat 2. Satu orang di antara mereka bilang begini, kami siap mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Nanti akan ketemu yang lebih keras daripada kalimat ini, lebih kuat lagi. Tapi ini dulu, kami siap untuk mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Apa itu? Makan daging babi itu tadi. Nah, kemudian lihat ayat 5. Oh, ayat 4 juga sudah menunjukkan penyiksaan itu ya. Ini kuali dipanaskan. Lalu lidah orang tadi dipotong, kepalanya dikuliti, tangan kaki dipenggal. Kemudian lihat orang yang sudah nggak berdaya tadi digoreng. Jangan tanya bumbunya apa gitu. Ini tujuannya menyiksa. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 7.
Ini anak yang kedua. Setelah saudara yang pertama meninggal dengan cara demikian, mereka membawa yang kedua untuk dijadikan bulan-bulanan. Mereka menguliti kepalanya beserta rambutnya dan bertanya kepadanya, maukah engkau makan daging babi tadi ya, daripada badanmu disiksa bagian demi bagian? Ia menjawab, tidak. Karena itu tibalah gilirannya untuk mengalami siksaan seperti saudaranya yang pertama. Ketika hampir putus nyawanya, ketika dia hampir mati, orang itu bilang apa? Di terjemahan yang lama lebih seru, memang benar kau. Nah, tapi kalau di terjemahan yang diperbarui, diperhalusin, manusia biadab, engkau memang dapat mengenyahkan kami dari kehidupan sekarang ini. Tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami kepada kehidupan baru yang kekal, karena kami mati demi hukum-hukumnya. Tadi kan disebutnya hukum nenek moyang. Ini lebih kuat lagi. Kami mati demi hukum-hukum Tuhan, dan kami percaya karena itu Allah akan membangkitkan kami untuk kehidupan baru yang kekal. Nah, kemudian ayat 10. Ini anak ketiga. Ini disiksa juga. Dan kemudian di ayat 11 dia berkata, ini kan tangan anggota badannya kan disiksa ya, diapain aja coba. Lidahnya dipotong, tangannya juga. Lalu dia mengatakan begini, aku memperoleh semua ini dari surga. Aku memperoleh anggota-anggota badan ini dari surga. Karena hukum-hukumnya semua kupandang tidak berarti apa-apa. Dan dari dia aku berharap akan memperolehnya kembali. Anggota badanku bisa dipotong, bisa disiksa. Tapi nanti aku akan menerima anggota tubuh yang baru. Kemudian ayat 13, ini anak yang keempat. Ini dianiaya juga ya. Ayat 14, ketika sudah dekat ajalnya, ia berkata, lebih baik mati di tangan manusia dan berpegang pada pengharapan dari Allah untuk dibangkitkan lagi olehnya. Jadi lebih baik mati, nggak apa-apa dibunuh, tapi berharap, punya harapan akan dibangkitkan, dihidupkan lagi. Tapi bagimu tidak ada kebangkitan. Nah, kemudian yang berikutnya silahkan ke ayat 29. Ini ibunya yang bicara kepada anak-anaknya. Janganlah takut kepada al-guju itu, sebaliknya tunjukkanlah dirimu layak seperti saudaramu dan terimalah kematian, supaya dalam belas kasih Allah aku memperolehmu kembali bersama saudara-saudaramu kelak. Ibunya saja memberikan menguatkan hati anaknya supaya yang bungsu ini ya nggak takut mati. Ibunya yaitu memberikan kekuatan. Allah mengasihi kamu. Kalau kamu mati demi hukum Allah, kita akan berkumpul lagi. Kita akan hidup lagi. Nah, ini keyakinan tentang kebangkitan yang kita lihat di Perjanjian Lama. Jadi sudah ada keyakinan tentang keabadian jiwa. Raga mati, jiwa akan tetap hidup. Kemudian dalam peristiwa kebangkitan, orang akan menerima kembali tubuh yang baru.
Tetapi tubuh yang baru akan berbeda. Karena apa? Di tubuh yang baru itu akan berkilau, bercahaya. Tapi hanya orang benar, hanya orang yang setia kepada hukum Tuhan yang akan menerima kebangkitan ini. Ya. Enggak ada rapture. Rapture itu hanya ada di 1 Tesalonika. Kebangkitan bukan rapture. Rapture itu ada, jadi ada pertanyaan tentang rapture. Rapture itu adanya di 1 Tesalonika. Hanya di situ. Jadi belum sampai ke situ. Ya. Tapi sekarang begini, pertanyaan jahatnya. Bapak Ibu sudah percaya kepada kebangkitan dan hidup kekal? Kenapa banyak orang Katolik masih takut mati? Semua orang Katolik pasti mengucapkan kebangkitan badan dan kehidupan kekal kan ya. Setahun berapa kali mengucapkan itu? Apalagi dari kemarin, tiap hari. Bulan Rosario pasti ngomongin syahadat ya, kredo kan. Dan pasti ngomong kebangkitan badan. Terus kita mengucapkan kebangkitan badan. Dan kita ikut Yesus karena percayakan kebangkitan. Tapi kenapa kok masih banyak yang takut dengan kematian? Jawabannya apa? Saya hanya bicara kemungkinan ya. 1, tidak dipahami, tidak memahami. 2, enggak gitu yakin. Biarpun diucapkan, tapi enggak dipahami. Biasa kan ya? Biasa diucapkan. Banyak hal kita ucapkan, kita hafal. Tapi kemudian yang dihafal itu tidak dimengerti. Dan sesudah mengerti, ya sudah enggak dimengerti, tapi kemudian seolah-olah apa yang diyakini itu enggak dipahami dan tidak hidup di dalam diri. Itu yang membuat menurut saya ya, orang banyak yang masih takut dengan ini kematian. Kalau saya ngomong gitu, memangnya kamu sendiri nggak takut mati? Ada masanya setiap orang pernah mengalami takut dengan kematian. Tapi setelah memahami dan setelah yakin, ingat saja, saya ikut Yesus itu kan karena mau ketemu Yesus kan? Gimana ketemu Yesus tapi saya nggak mati? Suatu saat pasti mati. Tapi kematian orang yang percaya kepada Yesus itu hanyalah satu langkah untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan jahat lagi. Mana yang lebih penting untuk seorang Katolik? Surga atau Yesus? Yesus. Yesus. Kalau sudah hidup bersama dengan Yesus, itu surga namanya. Tapi ketika orang bicara tentang surga, bisa orang bicara surga lepas dari Yesus kan? Banyak yang mikirnya begitu. Mikirin surga, tapi malah nggak mikirin Yesus. Itu untuk seorang Katolik enggak. Nomor 1, saya hidup ini ikut Yesus, tujuannya supaya nanti saya ketemu dengan Yesus. Kalau ingat ini, dan dipikirkan baik-baik, dan kemudian ini menjadi bagian dari hidup kita. Enggak. Rasa takut dengan kematian pasti akan berbeda sih. Kalau trauma melihat orang mati dengan takut kematian. Takut kematian itu yang saya maksudkan dengan takut kematian dari tadi itu, apa yang akan terjadi setelah aku mati? Wah, kok kesimpulan cuma pertanyaan gitu kok agak disimpulkan. Tidak siap. Melihat orang mati, takut melihat orang mati, bukan takut dengan kematian. Sama sekali berbeda. Apalagi melihat jenazah yang sudah 4 hari. Nah, kalau ini ya, karena di tempat kami pernah terjadi yang seperti itu, tinggal dikontrakan sendirian.
tinggalnya di lantai 2 sendirian. Aduh, baru ketahuan setelah beberapa hari. Iya, kalau saya disuruh melihat kayak gitu, ya pilih nggak ngelihat. Itu bukan takut kematian, namanya. Lihat takut jenazah. Iya. Tunggu, yang menceritakan kebangkitan, contoh kebangkitan Yesus atau di Lukas. Jadi dalam ini, ya itu tunggu. Kalau yang di Lukas kita cek ya, yang yang cerita tentang kebangkitan yang ada di Injil Lukas itu para perempuan ketika berjumpa kepada para rasul, ya, omongan para perempuan dibilang omong kosong. Habis itu orang nggak mau. Kamu dengan Yesus. Terus cepat balik ke Yerusalem, ketemu para rasul, lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Cuma di situ. Mana bisa dibilang lebih banyak. Kalau yang di Injil Yohanes, para perempuan, Maria Magdalena, 10 murid, 11 murid. Tuh, lebih banyak. Kenapa? Tambah lagi. Ya, penampakan yang di Galilea. Oh iya, online ada yang tanya, silakan. Boleh, silakan yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ini belum selesai ya pemahaman tentang kebangkitan. Nah, ada. Nah, kalau ada begini. Kalau kita mau tahu gambaran tentang kebangkitan badan itu seperti apa, ingat-ingat dulu ya, Yesus bangkit dari kematian. Tapi Yesus membangkitkan orang mati. Nah, sebut yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Anak jaga di satu lagi kurang. Satu lagi. Satu lagi nggak bangkit, ini kasihan loh. Anak ya itu yang umur. Nah, antara 3 orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ini dengan Yesus yang bangkit, keadaan setelah bangkit sama atau beda? 3 orang dengan Yesus beda kan? Beda. 3 orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus itu Masih dengan tubuh jasmani. Orang lagi menjalani hidup di dunia ini dan akhirnya mati. Bukan begitu. Ya. Kalau Yesus setelah bangkit, Tubuh kemuliaan. enggak mati lagi. Ya. Sudah tidak mati. Nanti bagian ini juga perlu mendapat mungkin juga ada banyak pertanyaan gitu ya. Karena seperti putri Yairus setelah bangkit kakak. Yesus setelah bangkit dari kematian juga kakak. Oh iya. Cuman kalau makannya ikan, kalau anak Yairus makan apa? Mintanya kan.
Nah, kemudian setelah Lazarus dibangkitkan, kuburannya kosong. Setelah Yesus, kuburannya juga kosong. Ada mirip-miripnya, tetapi kita memang klarifikasi. Kita sudah lihat kebangkitan Yesus dengan kebangkitan tiga orang ini berbeda ya. Nah, kalau Yesus membangkitkan orang mati, Bapak Ibu mengingatnya yang gampang saja ya. Yang bisa memberikan kehidupan itu siapa? Yang bisa memberikan kehidupan. Allah. Tuhan. Lazarus sudah 4 hari dikubur, sudah pasti mati itu. Sudah pasti. Nah, kalau yang ini anak jadi Nain, itu kan OTW kuburan kan ya? Ya sudah agak lama, sudah berapa hari mati. Dalam perjalanan itu dikubur. Kalau Lazarus sudah dikubur. Nah, kalau anak perempuan Yairus masih di rumah. Jadi yang paling kuat kalau cerita tentang Yesus yang membangkitkan orang mati, berarti kan yang sudah kita 4 hari di 14 hari, 4 hari di kuburan atau 4 hari mati? 4 hari mati. Berarti mereka itu pada hari kematian langsung dikubur ya. Nah, kebangkitan atau cerita tentang Yesus yang membangkitkan orang mati ini membuktikan siapa sebenarnya Yesus. Dia bukan orang biasa. Tapi ingat saja, dia adalah Allah yang menyertai manusia. Ingat nama Immanuel. Nah, kalau bisa tentang kisah kebangkitan, ini ada yang harus diperhatikan baik-baik. Yesus kembali pada kehidupan dunia ini. Tapi ada 2 hal yang mau disampaikan dalam peristiwa, dalam kisah-kisah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu ini benar-benar terjadi. Yesus benar-benar mati dan benar-benar hidup. Benar-benar mati. Itu ditampilkan, ditunjukkan dengan kisah yang mana Yesus menunjukkan luka bekas penyaliban. Ini yang beneran ini. Ini kemarin dan lihat ini bekas batu, ini bekas. Nah, kemudian dengan menunjukkan bekas luka-luka, Yesus menunjukkan ini aku beneran. Dan sekarang aku hidup beneran. Yesus juga makan ikan. Nggak ada sambelnya. Ibu-ibu perhatikan kalau anak atau suami makan, kadang-kadang dilihatin gitu. Ibu-ibu kadang-kadang emang sama, ngapain sih lihatin orang makan? Kalau makan, ya tunggu dulu, amati sendiri ya. Gaya makan tiap orang itu sama atau beda ketika ngunyah? Kalau Yesus kan di depan mereka, berarti kan mereka orang kesopan atau orang beneran? Yesus memenuhi beneran bukan orang lain. Jadi aku benar-benar bangkit. Yang pertama, yang kedua, yang mau ditunjukkan dalam kisah kebangkitan Yesus itu adalah Yesus yang sudah bangkit itu beda dengan keadaannya sebelum itu. Keadaan Yesus bangkit itu sudah tidak terpengaruh oleh rasa sakit. Kalau 3 hari lalu tangan Bapak Ibu pakai paku 16 gitu. Kira-kira setelah 3 hari bisa berani nggak nunjukin ini gitu tanpa sakit.
Atau lambungnya habis ditikam pakai tombak, 3 hari kemudian, nih lihat lambungku bolong. Kelihatan nggak nasinya masuk? Nah, tubuh yang sudah bangkit, sesudah kebangkitan, tidak terikat kepada hal-hal yang sifatnya material. Nggak terpengaruh oleh rasa sakit. Kakinya bolong. Yerusalem 11 kilo, jalannya jinjit atau enggak? Kakinya habis dipaku. Nyatanya itu normal, malah lebih dari yang lain. Kemudian mendahului murid-murid Galilea. Itu yang terjadi sudah Yesus bangkit. Keadaan atau tubuh Yesus yang sudah bangkit beda dengan sebelum dia mati. Tiba-tiba muncul, lalu menghilang. Tidak terikat lagi kepada tempat, tidak terikat kepada waktu, tidak terikat kepada hal-hal yang sifatnya material, termasuk ini sakit. Kalau Bapak Ibu tangan kena pisau, apakah jiwa terluka? Ini urusan sakit jiwa beda, itu beda urusan lagi ya. Tapi kalau raga terluka, jiwa tidak akan ikut terluka. Jadi sudah Yesus tidak terikat lagi pada hal-hal yang sifatnya fisik, material, waktu. Nah, sampai jam 9. Ya, berarti sudah. Jadi pembicaraan tentang kebangkitan belum selesai. Bapak Ibu tolong membaca 1 Korintus bab 15, 1 Korintus 15 semua, seluruh bab. Ya, begitu Bapak Ibu hari ini. Terima kasih. Baik Pak Seto, terima kasih banyak malam hari ini pencerahannya mengenai kebangkitan dan kehidupan. Kita masih akan berlanjut dengan pembahasan ini minggu depan. Silakan hadir di Leodehon ataupun secara online tetap ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus. Bisa tutup dengan doa, Pak. Terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu saudari, mari kita tutup dengan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan juga Amin. Bapak kami bersyukur dan berterima kasih dalam malam ini mendengarkan sabda-Mu lewat pengajaran dari Pak Seto. Bangkitan dan kami khusus pada hari ini diceritakan mengenai kebangkitan. Setelah ini masih akan berlanjut, kami akan selalu mengikuti dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti dan juga sebelum kita sama-sama pulang dari tempat masing-masing, adalah kita dapat jalankan apa yang diminta pada kita untuk kita lakukan. Mari kita sama doa yang pernah diajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan. Bila kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga, bila kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Terima kasih.